Haleluya. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu Advent ketiga tanggal 17 Desember 2023. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah, kedatangannya sudah dekat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 11, dan bacaan kedua 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24, serta Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, kita telah memasuki minggu Advent ketiga, di mana lilin yang dinyalakan berwarna pink. Tandanya saudara, kita telah mendekati memasuki Natal. Kehadiran Tuhan Yesus sudah mendekat saudara. Maka suasana hati kita adalah bahagia dan sukacita penuh pengharapan. Yesaya dalam bacaan pertama hari ini pun mengajak kita semua bersukacita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Yesaya 61 ayat 10. Saudaraku, suatu pengharapan besar akan kita terima saudara, yaitu keselamatan dari Yesus Tuhan kita akan menyelimuti kita. Walau dalam suasana bersukacita saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan kepada kita sekalian, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. Kita semua tetap berjaga-jaga dalam berpengharapan sambil berdoa saudara. Diingatkan pula oleh Paulus, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai dengan 20. Kita diminta tetap hidup dalam pimpinan roh yang berkobar-kobar. Jangan lengah saudara dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Agar dalam penantian kita ini, kita tidak jatuh dalam pencobaan. Janganlah kita terbuai oleh rayuan-rayuan duniawi yang menyesatkan. Tetaplah berdoa saudara. Iblis itu licik saudara, seperti serigala berbulu domba. Setiap kita diincar agar kita tak meraih keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus lawan saudara. Kita patahkan kekuatan iblis yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Kita mau terus datang kepada terang yang telah dijanjikan Allah. Yohanes Pembaptis telah menjadi saksi akan terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 8. Dan inilah kesaksian Yohanes saudara, aku bukan Mesias. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurung. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian hari padaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 20,
ayat 23 dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 27. Saudaraku, Yohanes Pembaptis telah mengatakan dengan hati yang jujur dan tulus bahwa dia bukan Mesias. Yohanes Pembaptis mengajar dan menginspirasi kepada kita semua untuk memberikan kabar yang benar dan tidak menyesatkan. Juga bukan berita hoaks, saudara. Dari Yohanes Pembaptis kita belajar untuk dapat selalu merendahkan hati, tidak selalu meremehkan orang lain, dan mau menyatakan akan kebenaran. Perenungan hari Minggu Advent ketiga ini, saudaraku yang terkasih, yang telah mendekat akan kedatangan Yesus Tuhan, yang akan kita rayakan di dalam perayaan Natal. Hendaknyalah kita berbahagia, bersuka cita. Namun saudaraku, tetap dalam doa, dan kita tetap dalam pimpinan Roh Kudus agar kita selalu dikuatkan. Dalam bersuka cita kita pun mau, saudara, seperti Yohanes Pembaptis, untuk mewartakan kabar sukacita bahwa terang itu sudah datang. Belajar dari Yohanes Pembaptis, kita mau selalu menyampaikan akan kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Ingat saudaraku, janganlah menjadi manusia yang cenderung membicarakan kelemahan dan keterbatasan sesama, sementara kabar baik yang menggembirakan dan menyelamatkan diabaikan. Semoga kita mampu menjadi pewarta kabar gembira yang siap berbagi tentang Yesus Kristus bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki hari Minggu Advent ketiga. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Halo, shalom.